mungkin usia gue pas masih kecil gitu ya. Gue selalu berpikir bahwasanya ya kebahagiaan itu segalanya gitu. Yang mau kita capai dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan. Nah cuman emang pas makin besar, makin gede, ya menginjak masa-masa remaja, masuk SMA, terus mulai kuliah juga, di situ baru mungkin agak kerasa gitu. Agak kerasa apa ya, ternyata nggak sesimpel ini loh hidup gitu. Ternyata hidup ya sulit juga gitu ya. Kadang-kadang kita menghadapi situasi di mana ya tidak mudah gitu. Banyak hal-hal yang harus kita selesaikan gitu. Baik secara sosial, secara psikologis, terus habis itu nanti mempertimbangkan aspek moral juga gitu, dan prinsip kita juga. Dan dihadapilah masalah-masalah yang apa ya, kalau kita kecil mungkin ini kayaknya nyelesainnya apa ya, nggak usah kayak gini gitu, maksudnya maafan terus makan permen bareng terus ya udah gitu. Tapi kalau makin gede tuh kayak rasanya kok sulit banget gitu ya. Ternyata kita harus perhatiin cara ngomong kita gitu. Kita harus perhatiin gimana cara penyelesaian masalah kita gitu. Dan banyak hal lainnya lah. Nah, tapi gue nonton satu video di TED Talk ya. Yang itu videonya menarik banget. Itu berbicara tentang ada yang lebih penting dibandingkan bahagia. Ya kan? Ya udah gue tonton tuh kan ya. Karena dia penasaran juga gitu. Apa sih yang lebih penting dari bahagia gitu? Bukannya yang paling penting tuh bahagia gitu kan. Pas gue tonton, ya dia apa ya, menyatakan, dia menyadarkan gue lagi bahwasanya ya gue tuh nggak bakal selalu bahagia gitu. Dalam artian senang tuh nggak mungkin selalu senang gitu kan. Dan ya gue tonton, dan ya memang iya gitu, nggak ada orang yang benar-benar, siapa sih orang yang selalu bahagia 100% gitu ya kan. Dan emang dunia itu bukan tempat yang buat kita cari kebahagiaan gitu kan ya, sesungguhnya. Tapi dia habis itu bilang, yang lebih penting dibandingkan kebahagiaan itu adalah kebermaknaan. Nah ini menarik banget. Kebermaknaan itu bisa dihasilkan oleh kebahagiaan maupun kesulitan, maupun kesedihan gitu. Terus gue kayak, ya juga sih. Dan dia mengilustrasikan orang-orang yang istilahnya berperang gitu kan ya. Yang berperang, yang berjuang istilahnya. Mereka pasti menahan rasa sedih kan ya. Ya kan ketika berperang kan, ketika mempertahankan misalnya NKRI ya dalam konteks ini, itu kan pasti ya ada sedihnya, ada sakitnya dan lain sebagainya gitu. Tapi ya udah tetap dijalani gitu. Tapi yang diincar di situ bukan kebahagiaan kan ya, tetapi kebermaknaan. Nah maknanya itu apa? Nah yang banyak para pejuang kita itu definisikan sebagai kebermaknaan, ya tadi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia gitu, mempertahankan rumah kita gitu, rumah kita yang sudah beratus-ratus tahun dijajah gitu. Tiba-tiba ya udah, ini sudah saatnya kita berhenti, keluarga kita juga sudah saatnya sejahtera gitu, keluarga kita juga perlu hidup dengan rasa tentram ya, dengan rasa aman, dengan rasa nyaman juga gitu, sehingga kita harus berjuang gitu, kita harus fight ya kan. Nah dari situ walaupun dia ditusuk oleh ya apapun itulah ya, dia kemasukan peluru dan lain sebagainya, tapi karena dia melihat, wow, I'm in this gue di perjuangan ini gitu, saya di perjuangan ini, saya di perjuangan atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu, makanya gue harus bertahan gitu, gue nggak boleh mati gitu ya kan. Kalaupun gue mati, setidaknya gue mati untuk sesuatu yang lebih mulia gitu.
Nah, itu yang disebut sebagai kebermaknaan. Artinya di situ ada maknanya. Ada sebuah meaning, dan meaningnya itu powerful gitu. Artinya itu tadi, ya kita nggak akan selamanya bahagia gitu. Oleh karena itu, janganlah mengincar kebahagiaan gitu. Nah, janganlah mengincar kebahagiaan, karena kebahagiaan itu nggak akan selalu ada gitu. Ya, apalagi kebahagiaan yang dihasilkan oleh hal-hal yang sifatnya eksternal gitu, ya kan? Misalnya dapat menang undian apa gitu misalnya, atau tiba-tiba ya dapat rezeki apa gitu kan ya. Tetapi incarlah kebermaknaan gitu. Karena bahkan ya dalam setiap kesedihan, dalam setiap kekecewaan, dalam setiap kebahagiaan itu pasti ada makna di situ gitu. Kayak coba kita pikirkan apapun agenda-agenda yang pernah terjadi di kehidupan kita gitu, sebuah event gitu. Lalu kita pikirkan kira-kira apa ya hikmahnya gitu, apa ya maknanya? Pasti ada gitu, pasti ada. Kayak kalau kita mau bersabar gitu, terus kalau mau kita korelasikan dengan nilai-nilai hidup yang kita dapatkan gitu, yang diajarkan kepada kita gitu. Kalau dikorelasikan, kayaknya membuahkan sebuah makna sendiri gitu, membuahkan sebuah hikmah tersendiri. Gue waktu itu di tramway lagi naik dari satu stasiun ke stasiun lainnya gitu. Habis itu gue bengong kan ya. Terus gue mikir kayak, kira-kira dari perjalanan A sampai B ini, gue bisa nggak kira-kira dapat sebuah makna gitu. Sebuah makna yang gue mungkin nggak menyadari, tapi itu sebenarnya bermakna banget gitu. Ya kan? Lalu gue berdoa di situ ke Allah, ya Allah, ajarkanlah kepada saya, kepada hamba satu hal yang penting dalam hidup gitu. Ya kan? Akhirnya yaudah tuh gue istilahnya gue coba mengantisipasi apa kira-kira istilahnya pelajaran yang Allah mau berikan ke gue gitu. Akhirnya gue coba lihat ke jendela gitu kan ya, lihat ke jendela, terus tiba-tiba gue lihat orang gila, ya kan? Gue lihat orang gila lagi jalan kaki gitu. Waktu itu gue nggak tahu dia membuat gerakan-gerakan yang tidak pada normalnya gitu. Gue lupa gerakannya kayak gimana. Tiba-tiba jalan. Nah persis depannya itu ada seorang pemuda ya kalau nggak salah. Ini tempat sampah nih ya. Ini tempat sampah. Harusnya kan dia buangnya ke sampah kan ya. Tapi dia malah buang ke samping-sampingnya gitu. Dan di samping-samping sampah itu banyak banget kotoran gitu. Banyak banget sampah gitu. Yang istilahnya tinggal dipungut, masukin gitu kan ya. Cuman mungkin orang lempar terus nggak masuk gitu. Nah itu banyak banget sampah. Nah habis itu pemuda itu lewat gitu kan ya. Nggak mikirin ya sampah yang dia buang tadi. Tiba-tiba orang yang kurang waras ini istilahnya itu mungutin semua sampah yang ada di situ. Ya, dia pungutin, terus dia buang, terus dia cari yang mungkin agak jaraknya lebih jauh, dia ambil terus dia buang gitu. Terus gue mikir apa ya, kayak wah, kita yang diberikan kewarasan itu nggak bisa nggak bisa istilahnya melakukan sesuatu yang bukan nggak bisa sih, bisa, cuman nggak mau melakukan sesuatu yang sebenarnya itu common sense gitu, yaitu membuang sampah pada tempatnya gitu. Sementara orang ini yang istilahnya kita anggap tidak memiliki common sense gitu, justru melakukan sesuatu yang common sense gitu, sesuatu yang bahkan didukung oleh society gitu ya. Dan wah, menarik banget, dan gue mikir kayak wah, itu dapat sebuah hikmah ya. Dan sampai sekarang gue masih ingat itu, dan gue kayak dari situ gue mencoba untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Banyak hal sebenarnya yang bisa dimaknai, bahkan kalau kita lagi makan gitu, bedakan makan yang istilahnya ya udah biasa aja gitu, makan sama makan yang benar-benar kita
tuangkan rasa syukur di situ. Di dalam situ sebuah kebermaknaan yang maknanya adalah kayak wah, hari ini alhamdulillah nih gue dapat makanan gitu. Di saat orang-orang banyak di dunia ini nggak dapat makan gitu, nggak dapat makan yang layak gitu, gue dapat makan layak gitu. Dan wah, alhamdulillah nih, misalnya gue dapat makanan yang nggak cuman layak tapi enak juga gitu, dan juga masih hangat gitu kan. Terus habis itu coba diresapi, terus kayak wah, ada maknanya gitu. Nah, ini adalah salah satu cara kita istilahnya memaknai sesuatu gitu kan ya. Dan di situ gue baru nyadar kayak nggak cuman hal-hal kecil itu, tapi hal-hal besar gitu. Itu kalau kita bikin bermakna itu, wah, luar biasa sih. Gimana kehidupan kita tuh, apa yang bakal berubah dari kehidupan kita ketika kita shifting dari yang kita tidak memberikan makna dalam kehidupan kita, kita jadikan bermakna gitu. Dan kalau kita masuk ke konteks agama gitu, bahkan dari segi ibadah gitu ya, sholat, kadang-kadang sholat itu nggak kerasa karena kita nggak naruh makna di situ gitu. Kadang-kadang bacaan ayat suci Al-Quran yang ada orang-orang yang membacanya sampai menangis gitu ya, kita kok nggak bisa baca sampai menangis gitu. Ini ada apa gitu? Oh, mungkin bisa jadi kita nggak ngerti maknanya gitu, ya kan? Dan doa-doa yang kita secara habitual melakukannya gitu, seolah-olah ya udah menjadi ritual yang tidak ada maknanya gitu. Kalau kita maknai lagi, wow, dalam doa itu ada hope loh, ada harapan gitu. Dalam doa itu ada sisi mengingat Allah lagi gitu. Dalam doa itu ada banyak hal yang kita bisa dapatkan dari doa itu gitu. Kalau benar-benar kita bisa memaknai doa tersebut dan hal-hal kecil lainnya dalam kehidupan kita gitu. Dan dalam segi sosial juga gitu kan ya. Kadang-kadang obrolan-obrolan itu bisa menarik kalau obrolan-obrolannya itu bermakna kan ya, sehingga mungkin kita kurang mendengarkan lagi gitu, kita kurang mendengarkan subjek lawan bicara kita secara lebih teliti lagi gitu, karena ya tadi ya mungkin kesannya apa ya, mungkin kita juga lagi ngantuk atau apa, cuman kalau kita benar-benar fokus terus kita dengerin dan kita benar-benar cari maknanya apa, itu biasanya ada gitu. Dan ya itu sih, makanya menurut gue makna itu penting banget. Nah, untuk menutup obrolan kita ya, yang mudah-mudahan dirasa bermanfaat gitu. Bahkan gue mau mengutip dari satu psikolog yang cukup terkenal gitu ya, berasal dari Austria kalau nggak salah ya, nama beliau Viktor F. Frankl. Nah, dia mengatakan gini, gue harus lihat dulu komputer soalnya gue nggak hafal. Life is not primarily a quest for pleasure, as Freud believed, or quest for power, as Alfred Adler taught, but a quest for meaning. Ya, jadi kehidupan itu utamanya bukan mencari sebuah istilahnya kesenangan gitu, sebagaimana yang Freud katakan, yang disebut sebagai bapak psikolog ya katanya, atau sebuah perjalanan untuk mencari sebuah kekuatan, sebagaimana yang Alfred Adler ajarkan gitu, tetapi sebuah perjalanan untuk mencari makna gitu. Dan terakhir banget yang kita diajarkan oleh Islam, kita sebenarnya udah dikasih makna gitu sama Islamnya, sama agama kita gitu, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah saja gitu. Dan sesimpel itu, artinya apapun yang kita lakukan, kalau memang itu untuk Allah, ya, maka kita mencapai kebermaknaan yang sudah ditentukan oleh Tuhan gitu, udah ditentukan oleh Allah. Dan ya, terima kasih banyak
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.